Episode ini akan menyajikan dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah pembunuhan Matilda Kras, ditemukan tewas di mana awalnya sempat hilang pada 2 minggu lalu. Kontak terakhirnya terjadi di ruang obrolan internet pada website pecinta penulis drama William Shakespeare. Jane sendiri mendapat firasat buruk sejak awal dari bos Matilda bernama Gary Pillow yang memberikan sayembara $10 juta bagi siapa yang menemukan pelaku. Padahal, berdasarkan informasi yang sudah ada tentang Gary, dia bos yang pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi Jane mencoba memprovokasi agar Gary menyerangnya supaya Teresa dapat menahan Gary di CBI. Sedangkan kasus kedua, Agent Susan Darcy sedang menangani kasus lain yaitu tewasnya korban bernama Katie Bower. Kabarnya gubernur meminta yang terbaik untuk kasus itu. Jadi Susan ingin meminjam Jane dari CBI untuk membantu penyelidikan. Jane setuju tanpa sempat menginterogasi Gary Pillow. Teresa mengizinkan karena yakin ia bersama tim akan bisa membuat Gary mengaku tanpa kehadiran Patrick Jane. Thanks for lending him to me. My pleasure. Glad to see the back of him. Beberapa waktu kemudian setelah Jane pergi, Teresa bersama tim tidak mendapat petunjuk apapun. Tidak ada cara untuk melacak rekan obrolan terakhir Matilda di web pecinta Shakespeare. Keluarganya dan rekan kerjanya tidak tahu banyak tentang Katie. Teresa bertekad untuk mengikuti firasat Jane. Dia meminta tim untuk berimprovisasi, sekalipun itu harus berbohong untuk membuat Gary mengaku karena mereka hanya punya waktu 48 jam sebelum dilepas dari CBI. See if you can call in any favors. Improvise. Tim pun mulai melakukan interogasi dengan beragam metode. Dimulai dari yang normal, Rigsby bertanya tentang William Shakespeare. Apakah Gary tahu tentang Shakespeare atau tahu kalau Matilda menyukai Shakespeare? Give me a break. Zero interest, okay? Setelahnya, tim mulai berimprovisasi. Rigsby mencoba menghipnotis Gary, tapi sayang ia bukan Jane, jadi ia tidak bisa menghipnotis Gary. Are you really trying to hypnotize me? No. Yes, you are. Selanjutnya adalah trik memberikan air minum agar mendapat sampel DNA Gary. Tetapi Gary justru melemparkannya kembali kepada mereka, mengatakan bahwa ia yakin pembunuh Matilda Kras terlalu pintar untuk meninggalkan DNA. Justru Gary menjilat berkas yang ada seolah memberitahu tidak perlu diam-diam untuk mendapatkan DNA-nya. Dan pada akhirnya, tim membutuhkan Jane untuk membuat Gary berbicara. Sementara itu di TKP kasus kedua di Santa Carla, California. Jane berada di hutan bersama Susan untuk memeriksa lokasi TKP Katie Bower. Mereka ditemani oleh Ranger Sam Franklin, orang pertama yang menemukan jasad Katie. Katie Bower telah ditikam hingga tewas dan terlihat tanpa perlawanan atau luka akibat membela diri. Satu-satunya bukti lain di lokasi kejadian adalah pecahan botol anggur. Wine. Jadi kemudian mereka menuju rumah Katie. Di sana mereka mewawancarai mertua Katie bernama Shirley dan Greg Bower. Diketahui kalau suami Katie bernama Sandy sedang bekerja di New York, sedangkan mertuanya datang berencana untuk menjemput cucu mereka. Terakhir mereka melihat Katie kemarin pada jam 9 pagi. Untuk hubungan Katie dan Sandy tampaknya tidak begitu dekat karena pekerjaan Sandy yang di luar kota dan jarang pulang. Sedangkan Katie sering bepergian sendirian. Di tengah Susan melakukan wawancara, Jane sibuk berkeliling lalu sampai bermain telepon rumah. Setelah dia menelpon histori telepon hari kemarin, Jane meminta izin untuk ke arah dapur. Di sana dia melihat rak botol anggur lalu mencari sesuatu di tong sampah. Semuanya pun menyusul ingin mendengar penjelasan Jane. Jane pun menjelaskan ada 2 histori panggilan telepon rumah keluar kemarin. Pertama kepada telepon Shirley pada jam 8.15 pagi. Lalu kedua adalah toko pizza Mama Sylvia Pizzeria pada jam 12:07. Which is strange because there's no pizza box here. Yang aneh adalah Jane tidak menemukan kotak pizza baik di dapur dan tong sampah. Di saat bersamaan, sang suami telah kembali dari New York. Susan pun mewawancarai Sandy.
Jane lalu memotong dan menanyakan Sandy tentang Katie. Sandy mengatakan dia sudah menikah dengan Katie selama 3 tahun, tapi dia tidak bisa memberikan gambaran bagaimana sifat istrinya. Dari jawaban itu, Jane menaruh Sandy sebagai tersangka beserta orang tua Sandy. Ia lalu mengajak Susan pergi untuk mencari petunjuk lain dan meminta Franklin mengawasi para tersangka itu. If there's anything I can do for you all, please don't hesitate to ask. Kemudian Susan dan Jane menuju toko pizza sesuai telepon terakhir di rumah Katie. Toko ini adalah bisnis keluarga yang dijalankan oleh Manny Barca bersama adik-adiknya, Layla dan James Barca. Secara bersamaan, Susan menerima pesan dari FBI kalau ada mobil atas nama James Barca berada di parkiran tidak jauh dari rumah Katie. Lila pun menceritakan kalau James kemarin pergi dari toko sekitar jam 12.30 siang, namun tidak ada kabar James setelah itu. James sendiri adalah veteran yang bermasalah sejak kembali dari militer. Namun Lila dan Manny bersikeras bahwa meskipun adik mereka pemarah dan kasar, James bukanlah seorang pembunuh. Jane pun mulai berpikir tentang mobil James. Jika mobilnya ada di dekat parkiran rumah Katie, berarti James pergi ke TKP menggunakan mobil Katie. The question is, how did he leave? Mereka pun kembali ke TKP untuk mencari James. Saat itu, Susan mulai bertanya tentang Red John kepada Jane. Tepat di saat Jane mencoba mengelak, James muncul sambil memegang pisau berdarah. James mencoba melakukan bunuh diri dengan menyerang mereka, tapi Jane tahu persis bagaimana menenangkan James, yaitu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti seorang tentara. Give your family a proper goodbye. You go out like a soldier. James pun melempar pisau dan menyerahkan diri. Kemudian, di kantor Sheriff Santa Carla, James mengaku tak mengingat apapun. Ia tak sadarkan diri dan saat terbangun melihat Katie sudah tewas. Ia lalu bersembunyi di hutan karena ketakutan. Jane mencoba memancing James untuk berkata sebenarnya, namun James tetap di ambang antara iya atau tidak telah membunuh Katie. No, yes. No. Kemudian, pasca Jane menelepon Teresa untuk menanyakan progres kasus Matilda Crush, Susan menghampiri untuk menyatakan James sebagai pelaku. Sedangkan Jane masih tidak yakin. Tapi karena ini bukan tugasnya, dia berencana pergi kalau Susan memutuskan demikian. Susan pun meminta Jane untuk tetap membantu kasus ini. Jane setuju, tapi ia ingin tahu apa alasan sebenarnya Susan meminta bantuannya. Susan pun jujur kalau ia butuh kasus yang harus diselesaikan untuk menjaga statusnya di FBI. Jane pun akhirnya setuju akan membantu, tapi dengan syarat Susan harus mengikuti caranya dalam menjalani kasus ini. I'm here to learn. Then I'll stay. Kemudian mereka pergi untuk makan malam. Di sini Susan kembali ingin menanyakan tentang Red John. Jane setuju tetapi hanya jika Susan mengizinkannya untuk membaca pikiran Susan. Jadi Jane mulai menggunakan kemampuannya, berhasil membaca Susan yang mempunyai sifat teguh karena masa lalunya. Namun Jane terlalu mengungkap kebenaran pada Susan sehingga Susan tidak nyaman dan langsung pergi. Kebetulan makanan Jane datang. Ia melihat cincin di jari pelayan dan menyadari sesuatu. Ia lalu menyusul Susan untuk mengajaknya kembali ke rumah Katie. Oh, never mind that. I realize what's bugging me about this case. Sampai di sana, Sandy membuka pintu dan tahu mereka sedang menahan James. Ternyata, Ranger Franklin membocorkan informasi James kepada keluarga tersebut. Jane mengatakan mereka butuh bukti lain dan kedatangannya saat ini ingin mengecek kamar Katie. Lalu sampailah di kamar, ia menjelaskan pada Susan kalau Katie meninggal tidak memakai cincin pernikahan. Biasanya, orang yang tidak memakai cincin pernikahan adalah orang yang sedang menjalin hubungan rahasia. Cincin itu pun ditemukan di kamar Katie. Esoknya, Jane dan Susan kembali menginterogasi James dengan info kalau James dan Katie menjalin hubungan gelap. James pun mengakui hal itu. Tidak ada orang lain tahu hubungan mereka dan saat ini ia merasa putus asa karena mungkin saja ia yang telah membunuh Katie tanpa sadar. I'm about 80% sure that you didn't kill her. Kemudian Jane dan Susan kembali ke rumah Katie, menunjukkan cincin Katie dan mengatakan pada Sandy serta orang tuanya kalau James Barca tidak bersalah. Pelaku masih ada di luar dan Jane mengatakan, andai saja ada sisir di TKP dengan sehelai rambut milik Katie,
pasti semuanya akan terlihat jelas. Leave it to us professionals and rest assured the true culprit will pay dearly. Kemudian Jen mengajak Susan ke kantor sheriff untuk melepas James dan melakukan surat penangkapan pada Manny Barca, kakak James, untuk melancarkan rencananya. Sampai di kantor sheriff, Susan sudah lelah mengikuti rencana aneh Jen. Jen pun sebenarnya juga sengaja untuk melihat apakah benar Susan serius pada kasus ini. Nyatanya tidak. Susan akhirnya benar-benar jujur kalau kasus ini hanya untuk mengawasi Jen karena ia sudah mendapati Jen telah berbohong sudah membunuh Red John. Lebih parahnya, Susan berasumsi Jen bukan berniat mengalahkan Red John, tapi justru melindungi Red John. Jen akhirnya jujur namun tidak berusaha membuktikan ia bukan pengikut Red John. Well, I don't have to prove anything. You do. Susan pun pergi meninggalkan kasus yang belum selesai ini. Setelahnya, Jen menelpon Teresa. Ia membutuhkan bantuan. Teresa senang dan meminta Cho serta Van Pelt mengawasi Gary Pillow. Sembari menunggu Teresa datang, Jen menemui Franklin. Memberi informasi kalau James Barca akan dilepas besok pagi karena pelaku aslinya adalah Manny Barca. You want to help us execute the search warrants? Sure thing. Kemudian Teresa sudah sampai. Yes, I missed you. I missed you too. So what happened? Jen meminta Teresa untuk pergi menuju rumah Manny Barca. Sampailah di sana, mereka mengawasi di depan toko pizza hingga masuklah di malam hari. Teresa penasaran kenapa Susan meninggalkan kasus ini di tengah jalan. Jen jujur kalau sudah mengatakan Red John masih hidup, tapi Susan mengira Jen adalah pengikut Red John. Jen sendiri tidak peduli, namun Teresa sangat peduli. Perdebatan mereka terhenti ketika Jen melihat dua orang menuju mobil Manny. Terlihat dua orang itu sedang mengambil helai rambut dari sisir untuk ditaruh ke dalam mobil Manny. Dua orang itu adalah mertua Katie, Shirley, dan Greg Bauer. Under arrest. I'm not sure why, but Sampai di kantor sheriff, Jen memberikan deduksinya. Mertua Katie tahu tentang hubungan Katie dengan James, tapi tidak memberitahu Sandy karena Sandy berniat ingin cerai dengan Katie. Namun, jika perceraian terjadi, maka Katie akan mendapatkan harta gono gini. Maka sampailah momen ketika Katie membuat bekal piknik yang tampaknya akan pergi dengan James. Jadi mereka memakai jarum insulin untuk menyuntikkan obat penenang berkekuatan tinggi pada semua botol anggur yang ada di dapur. Whichever bottle Katie took, your plan would still work. Dan sampailah Katie dan James tidur karena obat yang diberikan. Shirley dan Greg melancarkan rencananya. Itu alasan mengapa Katie tewas terlihat tanpa adanya perlawanan, serta James yang tidak ingat apa yang terjadi. Shirley mengatakan rencananya itu sangat sempurna. Jen mengatakan tidak ada pembunuhan yang sempurna. Pada saat di dapur, Jen melihat semua botol anggur memiliki lubang kecil di tutup botolnya. Terlebih, mereka lupa membersihkan pecahan botol anggur di TKP. Jadi untuk memancing mereka keluar, Jen menanamkan sugesti tentang selai rambut dari sisir ke alam bawah sadar Shirley dan Greg. Brush aside the distractions and it's just so obvious. Sisanya membuat cerita palsu yang disampaikan kepada Franklin, karena pasti Franklin akan memberitahu cerita penggeledahan rumah Manny Barca sama seperti sebelumnya. Franklin merasa bersalah karena membocorkan rahasia, tapi Jen mengatakan justru berkat Franklin rencananya berhasil. Dan kasus selesai. James berterima kasih pada Jen sudah melepasnya dari keputusasaan. Di CBI, Susan Darcy menemui Luther untuk meminta bantuannya membuktikan Jen bekerja sama dengan Red John. Well, you can count on my full cooperation. Kemudian Teresa dan Jen baru kembali ke CBI, berpas-pasan dengan Rigsby yang akan mengantar Gary Pillow meninggalkan CBI. Gary berkata, Wilmette, Wilmette, sapaan yang sering digunakan dalam karya Shakespeare. Hal itu membuat Jen dengan cerdik mengutip salah satu dialog karya Shakespeare dan secara tidak sadar Gary mengkoreksi dialog itu. Neptune's Oceans, Macbeth, Act 2, Scene 2. Dengan hal itu, artinya Gary berbohong tidak menyukai karya Shakespeare. Dia kembali diinterogasi hanya dengan satu trik saja oleh Patrick Jen. Whether to hug me or to hit me.